Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengangguran. Nah, apa itu pengangguran? Bagaimana sih cara mengatasinya? Yuk simak video berikut ini. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Nah, sedangkan tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Jika peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, maka tingkat pengangguran di negara tersebut akan tinggi. Namun sebaliknya, jika peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerjanya, maka tingkat penganggurannya juga akan rendah. Setelah mengetahui apa itu pengangguran, mari kita pelajari jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dapat dikelompokkan menurut faktor penyebab terjadinya dan menurut lama waktu bekerjanya. Berikut ini merupakan jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya, pengangguran dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengangguran konjungtur atau siklis. Pengangguran ini berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Contohnya pada saat ini, di negara kita sedang terjadi pandemi COVID-19, di mana karena adanya pandemi ini, perekonomian mengalami penurunan, sehingga banyak usaha yang tutup, dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja secara massal. Yang kedua, ada pengangguran struktural, di mana pengangguran ini terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Perubahan struktur tersebut memerlukan keterampilan baru agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Sebagai contoh, adanya peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Yang ketiga ada pengangguran friksional, di mana pengangguran ini terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi dan pelamar kerja. Kesulitan temporer itu antara lain adalah waktu yang diperlukan dalam proses pelamaran dan seleksi oleh pemberi kerja. Selain itu juga disebabkan karena adanya faktor jarak dan kurangnya informasi. Dan yang keempat ada pengangguran musiman, di mana pengangguran ini terjadi karena adanya pergantian musim. Ada waktu yang tidak terpakai karena tidak ada pekerjaan dari musim yang satu ke musim lainnya. Contohnya di sektor pertanian. Pada umumnya setelah habis masa panen sampai musim tanam, petani tidak ada pekerjaan. Dalam keadaan ini, petani termasuk ke dalam pengangguran musiman. Nah, yang kedua ada jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Berdasarkan lama waktu kerja, pengangguran dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini merupakan situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, serta tidak mau bekerja. Dan yang kedua ada setengah menganggur, di mana situasi ketika orang bekerja, akan tetapi tenaganya kurang termanfaatkan. Hal ini diukur dari jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Nah, contohnya yaitu orang yang bekerja sebagai tenaga kerja lepas atau freelance. Dia tidak ada kepastian dalam mengerjakan pekerjaan pada waktu tertentu.
Yang ketiga, pengangguran terselubung. Terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan. Selain itu, juga karena banyaknya tenaga kerja yang dipakai untuk mengerjakan suatu pekerjaan melebihi batas optimal. Sebagai contoh, suatu pekerjaan dapat ditangani oleh 2 orang saja, akan tetapi di sini menggunakan 10 orang. Selanjutnya, dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, bagi pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional akan semakin kecil. Sedangkan pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, jika nilai pendapatan nasional semakin kecil, maka nilai pendapatan per kapita akan menurun. Beban psikologis. Semakin lama seorang menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung. Secara psikologis, orang yang menganggur mempunyai perasaan tertekan, sehingga berpengaruh terhadap perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, secara sosial, orang yang menganggur akan merasa minder karena status sosialnya yang belum jelas. Bagi penerimaan negara, salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, khususnya pajak penghasilan. Pajak penghasilan diwajibkan bagi orang yang memiliki penghasilan. Apabila tingkat pengangguran meningkat, tentu jumlah orang yang membayar pajak penghasilan akan berkurang. Akibatnya, penerimaan negara juga ikut berkurang. Dan yang keempat, ada biaya sosial. Dengan semakin besar jumlah pengangguran, semakin besar pula biaya sosial yang harus dikeluarkan. Biaya sosial mencakup biaya atas peningkatan tugas-tugas medis, biaya keamanan, dan biaya proses peradilan sebagai akibat meningkatnya tindak kejahatan. Nah, berikut ini ada cara-cara mengatasi pengangguran berdasarkan jenis-jenisnya. Untuk mengatasi pengangguran konjungtur, bisa dilakukan cara-cara berikut. Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek pemerintah. Yang kedua, mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Yang ketiga, menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik. Untuk mengatasi pengangguran struktural bisa dilakukan cara berikut. Yang pertama, membuka pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, mendirikan industri dan proyek-proyek padat karya untuk menampung para pengangguran. Dan yang ketiga, menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi modern dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan struktur ekonomi. Cara untuk mengatasi pengangguran friksional adalah dengan mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga proses pelamaran, seleksi, dan pengambilan keputusan menerima atau tidak berlangsung lebih cepat. Selain itu, juga dengan menempelkan iklan-iklan lowongan kerja di tempat-tempat umum secara rutin. Untuk mengatasi pengangguran musiman, dapat dilakukan beberapa cara berikut. Yang pertama, memberikan latihan keterampilan lain seperti menjahit, mengelas, menyablon, dan membordir. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sambil menunggu datangnya musim tertentu. Dan yang kedua, segera memberikan informasi bila ada lowongan pekerjaan di sektor lain. Oke semuanya, cukup sekian materi pengangguran pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya.